gambarnya seperti itu boleh enggak gitu ya. Jadi sudah mengarah ke HOTS. Ini yang target yang kita inginkan yang tadi disampaikan oleh Pak Irya itu menggapai sampai 2 juta siswa ya. Nah, mungkin untuk mengakhiri sharing saya, slide terakhir Pak Irya. Ya, saya ingat waktu saya masih SD gitu ya, kalau namanya orang menggambar pemandangan gitu ya, ya adanya ya gurunya gambar di depan, anaknya mengikuti semua gambar pemandangan. Dan ini saya tanya teman-teman saya dari Jawa, luar Jawa, mana-mana, gambarnya pasti seperti itu ya, ada 2 gunung, ada matahari di tengahnya, ada jalan di tengahnya, ada awan, ada burung, kiri kanannya sawah. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya tadi ya tidak mendorong siswa berpikir kritis. Kalau seandainya misalnya siswa itu tinggalnya di perkotaan, nggak pernah lihat gunung gimana, nggak pernah lihat sawah. Kalau dia anak pantai, lihatnya hanya laut seperti apa. Nah, ini yang harapannya dengan adanya gerakan pandai, maka kalau disuruh menggambar pemandangan, ya anak-anak itu bisa bebas, dia bisa kritis pemandangan lingkungan saya seperti ini, maka yang kita gambar seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Irya, untuk materi pelatihan kalau Bapak Ibu nanti ikut dalam gerakan pandai. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dito untuk sambungan paparan materinya telah diawali oleh Pak Irya. Sekarang saatnya Pak Irya dan Pak Dito akan memberikan kuis ya Pak Dito sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Pak Irya, tadi yang dijanjikan ada kuis yang mau disampaikan di sesi ini. Ya, siap Bu. Oke. Bapak Ibu, waktunya tinggal berapa Bu? Ini masih 28 menit. Ya. Ya. Bapak Ibu, punya kuis, hadiahnya nanti dikirim oleh panitia. Hadiahnya ya. Apa Bu? Prima. Oh, hadiahnya adalah kuota voucher ya? pulsa ya? Voucher Bu. Bisa apa Bu? Hadiahnya laptop apa? Nah, hadiahnya laptop dalam bentuk brosur Pak ya. Okay. Ya Bapak Ibu, ini kuisnya Bapak Ibu ya. Saya punya soal mudah, soal ini soal SD loh. Kalau tadi kan Pak Hanson agak rumit ya. Ini tuh yang gampang aja. Ini soal dari Swiss ya Bapak Ibu ya. Ini soal dari Swiss. Jadi kalau kita di Bebras itu soal-soal dari seluruh dunia loh Bapak Ibu ya. Soal-soal akan di workshopkan. Seluruh dunia akan mengajukan soal, habis itu di reviewnya berulang-ulang sampai pada akhirnya menjadi soal beneran yang dilombakan. Nah ini contoh soal sederhana untuk SD. Kalau anak SD biasanya 3 menit sih. Kalau Bapak Ibu 1 menit bisa ini ya. Bu Rosa ini untuk soal di Google Meet ya. Soal di Google Meet. Bapak Ibu jawaban ya. Untuk tuliskan di forum chatnya. Silahkan Bapak Ibu refreshing. Jadi gambarnya bisa ada kemeja, kaos dalam, celana dalam, sabuk. Perlengkapannya ditumpuk akan dipakai oleh anak-anak. Dipakai mulai dari atas ya Bapak Ibu ya. Dan Ibu tidak mau anaknya memakai sabuk duluan sebelum ke mejanya. Nah, jawabannya betul untuk A, B, C, D yang mana Bapak Ibu? Jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Silahkan. Ya, sudah ada yang menjawab nih. Ada yang sudah menjawab? Ada yang sudah menjawab B dan D. B dan D, wah betul B dan D. Berarti siapa B dan D pertama Bu? Pak Bu Rahma ya. Siapa Bu? Bu Rahma. Paling atas ini, oh ya Bu Rahma. Bu Rahma hebat sekali. Belum 1 menit tidak dijawab. Silakan Bu. Selesai komentar, sudah. Bu. Mari Bu Rahma boleh menjelaskan, kita undang. Jos, Bu Rahma. Ibu Rahma. Ya, hebat sekali Bu Rahma. Penulisan rapot sokop bos. Oh ya Mbak, terima kasih. Bu Rahma ya. Wis tanda tangan wingi GI HPK. Selamat Bu Rahma. Mana Bu Rahma? Voucher 100.000. Voucher 100.000. Kok sudah tahu Pak? Kok tahu Pak? Dapat bocoran ini. Bu Rahma? Nanti kirim ke OVO-nya ya, ke OVO atau ke mana?
kurang Jelaskannya. ya jelas sih sebenarnya kalau mau dikerjakan duluan tuh tentu B dulu ya, yang paling atas itu baru terakhir sepatu gitu ya. Sepatu juga kaos kaki dulu dong, baru sepatunya. Jadi ada ini pelajaran informatika mengenai rule Bapak Ibu ya, ada aturan yang diterapkan. Nah, pilihan-pilihan ini adalah ada aturan tertentu yang diterapkan. Seperti dalam hal ini ya, tadi ada tambahan aturan yaitu sapu ya sebelum ke mejanya. Tapi sebenarnya ada aturan kaos dalam harus dipakai dulu sebelum ke mejanya. Nah, ada aturan banyak di sini. Oke, siap-siap untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Bu Prima, untuk yang YouTube-nya YouTube kan? ya, oke. YouTube-nya YouTube-nya masih bermasalah tambahnya ya. Sebentar. YouTube sudah ya? Sebentar. YouTube-nya masih belum bisa. YouTube Masih terputus, belum bisa ini. YouTube-nya terputus. YouTube-nya belum bisa hidup ya? Belum bisa. Sudah, Pak. Sekarang nih. Berarti Sudah, Pak. berarti mohon maaf. Sebentar, Pak. Sudah. Halo? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah. Yang gelang itu kan? YouTube-nya udah bisa ya? Ampun. Sudah. Oke, Ya, sudah. oke Bapak Ibu, pertanyaan kedua. Ini 1 menit aja juga. Sarah sedang bermain karet gelang. Dia melemparkan 5 karet gelang ya Bapak Ibu ya ke tonggak itu. Ini kembali lagi soal SD dari Malaysia. Nah, hasilnya adalah seperti ini Bapak Ibu sebelah kanan itu. Mana yang dilemparkan lebih duluan mestinya tampak Bapak Ibu ya. Berapa skornya? Dihitung dengan aturan kalau masukin pertama dia masuk dalam tonggaknya dapat 5, kedua dapat 4, ketiga dapat 3, keempat dapat 2, kelima 1. Berapa skor hasil lemparan si Sarah? Monggo teman-teman yang ada di YouTube channel. Ada jawaban Bu? Ada Pak Adrianus juga 15. 15 masih salah. Adrianus juga 2 kali. 6. Masih salah. Pak Adrianus juga jawab dulu ya. Yang lain ayo. Itu kan Bapak Ibu yang duluan dilempar ya. Ada yang menjawab 6, Pak. Jawaban 6 betul. Siapa Bu? Jawabannya nomor 6 betul. Dan jawaban 6 oleh Fantasi Travel Vlog. Ini entah ini Bapak atau Ibu. Oh ya. Silakan sedikit penjelasan warna apa yang Ulasan ya. urutan keberapa yang kemudian masuk ke tonggak? Lemparan keberapa yang masuk ke tonggak? Penjelasan apa Pak yang dijelaskan urutan ke Ya, urutan yang masuk ke tonggak itu lemparan urutan keberapa? Oke. Fantasi Travel mau penjelasan urutan kedua dan urutan keempat. Urutan kedua Ya, biru, betul. hijau, betul ya, Ya, Pak? betul. Oke. Betul Bu. Nah, mudah soal mudah. Oke. Fantasi Berikutnya. Travel. Oh ya, ini tuh tentang stack ya Bu ya. Kalau di informatika ini tentang stack. Stack atau tumpukan ya. Ini konsep informatika. Berikutnya, sekarang untuk teman-teman di Google Meet karena waktunya udah pendek ini. Bapak Ibu, kelihatan gambar saya? Untuk teman-teman ini soal dari mana ya? Turki ya. Untuk SMP. Bapak Ibu, ada seorang insinyur bebras yang hendak membuat jembatan di sebelah kanan ya. Jembatan sebelah kanan itu. Yang dipunyai adalah kondisi di sebelah kiri, di mana kayu-kayunya berserakan. Berapa waktu yang diperlukan untuk bebras untuk membentuk yang terpendek ya, yang tercepat maksudnya, jika membentuk jembatan, jika kalau pindahan vertikal itu butuh 1 jam, pindah kayu secara horizontal butuh 2 jam. Berapa jawabannya? Ini di Google Meet. Google Ayo, Meet. Bapak Ibu. Ini untuk SMP. SMP 3 menit, kalau gurunya 1 menit aja ya.
1 menit ditunggu nggak apa-apa. 12 Wah, jam. 12 jam betul, Mas Aan. Wah, Mas Aan lebih dulu dari Bu Anas ya. Maaf ya Bu Anas ya. Selisih Maaf ya Bu Anas selisih. selisih 1 detik. Ya, Mas Aan, terima kasih. Nggak perlu dijelaskan sih karena udah jelas. Ya, soal Oke. berikutnya. Soal berikutnya untuk teman-teman di YouTube ya. Ya. Oke. Ya, nih soal berikutnya. Nah, ini soal untuk SMP lagi. Ini dari negara mana Bu ya? Negara mana ini ya? Dari mana Pak? Sebentar. Taiwan. Oh, Taiwan, betul. Taiwan. Taiwan, Pak. Ya, kereta api di kota Bebras. Ada 4 jalur kereta api yang tampak di gambar sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari A, B, C, D. Mulai dari A, B, C, D. Jika Bebras Jojo ingin ke zoo dengan berganti 1 kali saja di stasiun transitnya T1, T2, T3. Dan mana dia berangkat? Ayo Bapak Ibu, cepat ini berarti. Mudah. Yang di YouTube. Yang di YouTube. Ada di YouTube, ada yang jawab Bu. Sebentar. Nah, sebentar, Pak. Saya nggak bisa akses itu deh. Oke. Dari Kok saya nggak bisa akses YouTube ya? Dari stasiun mana dia berangkat ini tadi sudah ada jawaban. D, A, sorry, T1, T1, D, A, T1, C, Pak. Jawabannya sudah masuk. Dari stasiun mana mereka berangkat? Jawabannya betul adalah apa itu? Ada D, D, ya? ada A, ada D. Jawabannya betul D Bu. D. Oke. Delta. Adrianus Yoga lagi. Pak Adrianus Yoga tadi sudah dapat 2 ini hari ini Pak Adrianus Yoga. Pak Adrian sudah menang tadi ya? Tadi sudah dapat beliau. Ya sudah. Nanti jawaban berikutnya. Pak Adrian Ayo, sudah ya. menang tadi ya? Supaya merata Pak ya. Jawaban berikutnya. Ya, Pak Langga Putra Pak atau Bu ini Langga Putra Octavia menjawab juga D. Jawaban betul. Oh ya betul. Ya. Oke, Langga Putra Octavia ya Pak ya. Keputusan Pak Iria pemberi soal. Karena Pak Yoga sudah. Ya, oke. Tapi terima kasih sudah berpartisipasi. Ya. Oke. Berikutnya soal terakhir. Terakhir. Bukan, ya Pak. 2 soal lagi. Cara Harusnya untuk ada 2. di Google Meet ya. Meet. Ini yang SMP. Teman-teman di Google Meet, ini yang SMP. Ada 6 pulau jembatan, ada 6 pulau ya. Jembatan dibuat jika sekarang kan eranya era infrastruktur. Nah, ini jembatan ini juga Bu, Bapak Ibu. Ada 6 pulau, jembatan dibuat itu jika kondisinya adalah jumlah penduduknya dari pulau yang lebih besar dari batas angka tertentu. Pulau yang 25 itu artinya penduduknya 25 ya. Pulau yang tulisannya 20, penduduknya 20. Kalau penduduknya besar, dia kemudian dibuat jembatan. Nah, berapa batas angka ketika dibikin sebuah jembatan ya? Kenapa 12 ke 9 itu nggak dibikin gitu kan? Kenapa 11 ke 12 Jawabannya sudah masuk 12. Hah? 12 yang sudah masuk jawaban. Belum betul. 36, Belum. 8. 36 betul ya. Bu Eni, Oke, 3. Bu Eni. Di sini. Bu Eni, Eni yang selamat. menang. Bu Eni coba diceritakan sedikit ayo. Bu Eni silakan. Kami undang untuk live Bu Heni. Bu Eni komen bentar. Loh. Bu Eni jawab 2 kali ya? Jawaban. Bu Eni 30. Oke. Coba komentarnya Bu. Belum, Bu Heni belum berikan komentar. Oh, mic-nya error. Silahkan ditulis saja, Bu Heni. Mic-nya error.
Belum. Jawaban ditulis, penjelasan ditulis ya. Tulis saja Bu berarti. Betul. Kerung. Ini Mari Bu Eni, sedang typing. Di sini. Oh, mic-nya error. Mic-nya error, lalu beliau kita minta untuk memberikan tertulis. Bu Heni bisa memantau penjelasan tertulis? Mohon diketik. Nah, sembari menunggu Bu Heni, barangkali Pak Irya lanjut ke ini, ke yang soal terakhir untuk Pertanyaan terakhir ya. ke YouTube. Oke, pertanyaan terakhir Bapak Ibu di apa namanya? Untuk teman-teman di YouTube ya. Sebenarnya saya menyiapkannya cuma 5 tadi, tapi 1 lagi biar rata. Saya punya pertanyaan ini Bapak Ibu. Mau nanti dituliskan di chat YouTube ya. Pertanyaannya adalah, kita tahu CT itu mengandung yang disebut dengan AADP ya. Tadi kan sering disampaikan, Bu Inul menyampaikan itu, Pak Anson. Nah, saya ingin tahu salah satunya, yaitu D-nya apa? D delta itu apa? Mohon dituliskan di chatnya. Chat deltanya, D-nya itu apa? Apa arti delta dalam AADP, gitu ya Pak? Ya, Untuk dalam AADP, D-nya apa? Delta. Oke, yang tergabung dalam YouTube silahkan menuliskan jawaban apa sih arti D dalam AADP. Di computational thinking, CT itu AADP, abstraction, algorithm, D-nya apa? Terus pattern recognition. Ayo monggo Bapak Ibu. Ada jawabannya Bu? Belum Pak, belum ada di Belum. YouTube belum, YouTube belum ini. Yang menjawab di Meet. Di YouTube kok belum ini. Hah? Belum sudah, harus refresh bentar Pak. Di refresh lagi. Udah ada Bu Margareta. Ada? Oh, sudah ya? Margareta Oke, di tempat saya harus refresh ini karena tidak muncul. Oke, udah tanya Bu. Bu Margareta Astuti di composition. Oh, Ibu Margareta Astuti di composition. Coba. Oh ya, oke. Sudah ada yang jawab. Ya, Composition Margareta ya. ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, jawabannya sudah betul. Saya kembalikan materinya waktunya ke Bu Prima. Silakan Bu Prima. Oke, terima kasih Pak Irya. Ibu Bapak, kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk bertanya jawab. Sekali ada hal-hal yang ingin kita klarifikasi, terutama terkait topik yang sesi ini, yaitu tentang gerakan pandai dan bagaimana kita akan mengorganisir gerakan ini. Nah, monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya, lisan maupun tertulis. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang tadi sudah sempat saya baca, Pak. Pak Irya mungkin bisa menanggapi. Di Google Meet tadi ada pertanyaan, untuk mahasiswa yang sudah lulusan pendidikan, apakah tidak diberi kesempatan untuk partisipasi? Nah ini, Pak Irya mau menjawab? Kalau mahasiswa, kalau sudah mendaftar jadi guru, boleh Pak, boleh Mas. Jadi memang domainnya untuk guru ya Bapak Ibu ya, karena harus persetujuan kepala sekolah begitu. Mohon maaf ini, mohon maaf ya Bu Prima. Betul sekali Pak Fatul Fauzi ya, kalau punya murid dampingan di sebuah sekolah, maka silahkan bergabung karena asumsinya kita nanti akan mengajarkannya ke siswa, begitu ya Pak Irya, maka prasyarat guru itu menjadi penting.
Kalau nanti ingin Ya. terlibat dalam gerakan yang lebih luas, misalnya komunitas pembelajar yang non formal atau informal, maka mungkin Pak Fauzi ini bisa bergabung dalam gerakan Pandai ya. Semoga nanti ada peluang juga yang sama untuk bukan Pandai, guru penggerak, maaf, guru penggerak. Semoga ada peluang yang sama untuk terlibat dan mengembangkan Siti di sana. Semoga ya Pak. Terima kasih antusiasmenya. Oke, lalu pertanyaan yang kedua Pak dari YouTube ini, dari Bapak Abidin. Kami tertarik sekali dengan Siti. Apakah Siti bisa diimplementasikan ke kelas 1 dan kelas 2? Bagaimana contohnya? Sebenarnya sudah dibahas tadi ya Pak, tapi barangkali Pak Adira mau menambahkan sesuatu dari pertanyaan ini, monggo. Ya, terima kasih dari Pak Al Abidin tadi ya. Betul. Pak Abidin. Jadi memang tim kita itu selesai membuat sebuah kurikulum informatika untuk SD sampai SMA ya. Kami bersama-sama di tim Bebras Indonesia, Bu Inge dan kawan-kawan itu sudah membuat. Nah, akses dari kurikulum ini sebenarnya bisa diakses di link yang tadi saya berikan, yaitu https://aren.cs.ui.ac.id/kikd. Jadi websitenya titip di websitenya UI. Jadi aren itu buah aren, kemudian .cs itu computer science, .ui Indonesia, terus ac.id Indonesia, terus /kikd Bapak Ibu ya. Itu diklik di sana, nanti akan ada versi publik bisa diklik, dan di sana bisa dilihat kurikulumnya. Dan juga untuk SD, Bapak bisa bergabung dengan gerakan Pandai ini Bapak Ibu. Silahkan mendaftar di link yang sudah dibagikan ya Bapak Ibu ya. Di YouTube sudah dibagikan, mungkin di Google Meet sudah dibagikan belum linknya untuk evaluasi dan presensi. Nah itu sudah dibagikan. Silakan diisi di sana, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan yang untuk SD kelas 1 dan 2. Nanti kita bantu implementasinya. Begitu, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Dito. Monggo Pak Dito kalau ada tambahan. Sampun Pak. Oh ya, terima kasih Bu Prima. Itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak. Kita telusur, belum ada pertanyaan di Google Meet, tetapi Bu Heni sudah memberikan penjelasan Pak Irya di chatnya. Barangkali bisa dikersani. Oh ya, oke, udah betul Bu. Oke. Ya. Oke, si Bu Heni berarti tercatat sebagai pemenang kuis untuk salah satu pemenang kuis untuk sesi hari ini. Oke, nah pertanyaan kita pantau lagi dari YouTube, barangkali ada belum teridentifikasi ada pertanyaan. Nah, live saya kira masih ada waktu 5 menit, barangkali Bapak Ibu jikalau masih ada pertanyaan terkait dengan gerakan Pandai dan mungkin juga materi-materi yang sebelumnya belum terungkap, monggo 5 menit bisa dimanfaatkan. Nah, ini Pak Mukti Wijaya, Pak. Apakah jika informatika masuk di ekstrakurikuler, apa boleh mengikuti guru sasaran? Pak Irya, ada pertanyaan dari Pak Mukti? Oke. Di konteks ini sebenarnya tujuan kita adalah merekrut guru dan kemudian merekrut siswa, jumlah siswa yang terpapar dengan CT itu ya, atau mengenal CT. Kalau ekstrakurikuler dan kemudian itu dijalankan di sekolah, tidak apa-apa Pak, boleh-boleh saja ikut menjadi guru sasaran di kita. Asal tadi bahwa Bapak bisa satu orang guru 100 siswa ya, 100 siswa yang diajarkan CT ini atau computational thinking ini. Jadi jawabannya iya Pak, boleh Pak. Oke, ya boleh ya nanti. Pengajarnya boleh ekstrakurikuler maupun dalam kurikulum. Kemudian tidak harus 1 semester ya Pak Irya ya, bisa beberapa semester kan Pak jumlah siswa yang ya, betul. Oke, jadi Bapak Ibu gambarannya seperti itu. Satu guru inti. Ini ada Pak Kangkung Tok mau mengetik apa ya Pak? Ada pertanyaan Pak Kangkung, mungkin bisa live kalau repot mengetik, kita masih punya waktu 5 menit. Satu guru inti, pertanyaannya belum selesai diketik. Dari YouTube tidak ada pertanyaan.
Oh, ini ada pertanyaan dari YouTube Pak Iria, dari Pak Adrianus Yoga. Untuk program ini fokus bagi guru. Satu, bagi bukan guru, peran apa yang bisa didukung untuk program ini? Lalu bagi orang tua, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung program ini? Cara inklusif ke anak di rumah, gitu ya. Ini pemerhati pendidikan dan juga pendidik di rumah, orang tua kita, sebagai orang tua. Oke, itu Pak ini pertanyaan dari Pak Yoga di YouTube. Ya, terima kasih Pak Adrianus juga. Ini saya bisa jawab seperti ini. Bapak Ibu, saya kan juga punya anak SMP begitu ya. Ketika saya punya anak SMP, saya itu punya kartu-kartu bebas dan sering saya kasihkan ke anak saya itu supaya mengerjakannya gitu. Lucu-lucuan begitu, tapi dia mencoba untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kemudian ada di kartu-kartu itu. Itulah salah satu cara sebagai orang tua untuk memperkenalkan CT. Walaupun nanti CT itu dikenalkan di sekolah, paling tidak kita di rumah juga mengenalkan hal itu ke anak-anak kita. Nah, soal-soal CT, bukunya kembali lagi bahwa tadi sudah disampaikan Bu Inge bahwa bisa download di bebras.org ya Bapak Ibu ya. Di sana ada soal, ada link soal, kemudian ada buku-bukunya. Buku SD, buku SMP, sama buku SMA. 3 tahun ada 9 buku di sana. Silakan download, itu soal-soalnya bisa diajarkan ke anak-anaknya. Soal-soalnya menantang, mengasihkan. Semoga anak-anaknya kemudian tertarik. Ketika tertarik, dilanjutkan terus. Sampai pada akhirnya harapan kita kan nanti mereka bisa masuk ke informatika atau engineering. Nah, dan kita punya banyak engineering di masa depan. Gitu. Kita nanti punya banyak unicorn milik Indonesia selain Gojek, begitu, Tokopedia, dan lain-lain. Begitu Bu. Terima kasih untuk pertanyaan. Apakah menjawab? Satu lagi. Ya. Sudah Satu saya kira. lagi apa tadi? Saya. Yang bukan guru. Kalau bukan guru, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mendukung program ini? Selain sebagai orang tua tadi sudah terjawab ya. Pak Yoga ini praktisi IT di rumah sakit kalau tidak keliru. Ya Pak Yoga, kartu bebas bisa di googling. Di situ ada bebas card gitu atau nanti dapat di sana. Untuk cetak sendiri kartunya. Cetak dan penasaran nanti melihat. Begitu Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima. Saya kira waktu 2 menit ini. Oh, ini ada Bu Inge. Bu Inge barangkali mau menyampaikan secara lisan. Dianjurkan anak memulai dari latihan yang mudah. Anak SMP. Kata penutup ya Bu ya. Baik, Bu, Bapak Ibu, saya mau pesan. Jadi latihan Siti ini jangan mengkhawatirkan. Tadi ada yang khawatir, ini mau jadi apa, jadi begini, harus semua. Siti ini harus menjadi kegiatan berpikir yang natural. Gini, seperti membaca. Kalau orang baru belajar, itu kan mengeja, susah, tapi lama-lama Anda itu membaca lancar. Nah, berpikir ini juga diharapkan agar lama-lama anak itu punya refleks. Kalau ada soal begini, dia akan mencari solusi yang efisien, menangkap. Untuk itu perlu dilatih. Jadi jangan menunggu ikut gerakan bebas, menurut saya. Mulai besok pun, Anda itu besok dari sepotong koran, dari cuplikan teka-teki yang lucu, dari gambar di internet, Anda itu bisa memakai sebagai warming up pelajaran sambil mulai menginfus Siti. Itu pesan saya yang terakhir. Yang kedua, supaya anak itu senang, mulailah dari SD. Banyak yang nanya, aku SMA, boleh nggak mulai dari SD? Semua boleh, merdeka. Karena kadang-kadang saya itu memecahkan persoalan anak kecil itu juga harus mikir. Atau kalau dapat soal yang sederhana, Anda guru SMA, itu dibesarkan supaya jadi lebih ruwet. Contohnya aturannya dibuat lebih kompleks, datanya lebih banyak, dan seterusnya. Jadi kami menunggu Anda bergabung
Tapi untuk praktek Siti itu boleh dimulai dari yang kecil untuk anak di sekitar Anda, bahkan anak Anda sendiri. Dosen-dosen saya itu banyak yang menguji cobakan ke anaknya seperti Pak Irya, dan mulai sekarang juga. Itu pesan saya, Bu. Jadi langsung mencoba, jangan ragu, jangan takut. Siti itu menyenangkan. Sebetulnya sesuatu yang baik itu tidak peduli akan diakui atau akan ini Siti atau bukan. Yang penting anaknya dengan cepat berpikir, mengambil keputusan dengan hati yang jernih dan pikiran yang kritis dan baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekian pesan saya. Kalau saya kurang sabar atau ini buru-buru. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Bu Inge. Terima kasih banyak Ibu Inge, pesan yang sangat konkret dan bisa kita lakukan mulai dari saat ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu menunggu gerakan Bebras dan gerakan Pandai, tetapi mulailah dari keseharian kita bersama anak-anak kita dan mulai yang simple, gerakan soal-soal dari SD. Satu pertanyaan yang tertulis di Meet adalah, ada dari Pak Kangkung tadi, apakah boleh guru bidang lain bergabung kalau bukan IT? Boleh sekali Bapak Kangkung, Tok ini entah nama aslinya siapa ya. Boleh sekali, dan justru besok di dalam gerakan Pandai ini kita ingin berkolaborasi bersama untuk bagaimana sih mengintegrasikan Siti di dalam mata pelajaran lain. Tadi sudah dicontohkan di IPA, di bahasa, mungkin di seni. Kira-kira seperti itu. Monggo silahkan bergabung dan nanti kita bereksplorasi bersama. Saya kira demikian Bapak Ibu guru dan para pembicara. Waktu kita sudah habis. Kita sudah menuntaskan seluruh agenda kita hari ini dan pembicaraan-pembicaraan yang menarik yang kami sungguh berharap bisa memicu atau memantik keinginan kita untuk terlibat lebih jauh di dalam gerakan ini. Kita bayangkan tahun 2045 itu usia negara kita 100 tahun. 100 tahun kita merdeka. Dan kita mulai dari hari ini untuk mengajak siswa berpikir merdeka, belajar, berpikir, dan bereksplorasi secara merdeka. Dan dengan harapan mereka nanti siap untuk menerima tongkat estafet dan mewujudkan generasi yang lebih baik di masa Indonesia mencapai usia ke-100. Maka terima kasih sekali lagi pada semua pembicara yang sudah mengajak kita berefleksi, berdiskusi, berimajinasi di dalam sesi-sesi hari ini. Kita masih akan berharap berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian para guru dalam event-event yang kita akan publish, dan tentu saja kami berharap nanti Bapak Ibu menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi di dalam link yang sudah di-share oleh Ibu Irma di link evaluasi. Kesediaan berpartisipasi juga terdapat di sana. Akhir kata, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada beberapa hal yang membuat diskusi kita kurang nyaman, terutama tadi sempat terputus koneksinya saat harus bertanya jawab. Apapun itu, semoga hari ini membawa hal yang baik bagi kita dan seluruh karya yang akan kita emban. Tadi kita awali dengan pantun, saya mengakhiri juga dengan pantun. Pergi ke sawah beramai-ramai, hati gembira bersukaria. Hilanglah cemas, gundah gulana. Mari bergabung di gerakan Pandai. Siapkan siswa song-song bersama Indonesia Emas 2045. Selamat siang, selamat dan sehat. Terima kasih Ibu Irma, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Ibu Prima Rosa dan para presenter semuanya, Ibu Inge, terutama yang selalu men-charge energi kami, ilmu bahkan semangatnya, karena kayak saya ini pasti malu kalau melihat Ibu Inge, day to day itu beliau kemana-mana gitu, membagi ilmu dan terutama energinya. Baik, Bapak Ibu, tadi link presensi sudah kami aturkan, mohon diisi, karena kita juga perlu ada follow up setelah acara ini. Kemudian mohon maaf jika nanti kalau ada pertanyaan lagi, silahkan bisa melalui grup atau bisa menghubungi salah satu dari kami. Kemudian sudah disimpulkan tadi oleh Bu Prima. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
kita bisa menyambung lagi silaturahminya dengan gerakan pandai. Tadi data-data sudah masuk, jadi insya Allah nanti akan kita bagi sesuai dengan klasternya. Begitu teman-teman, ada yang ditambahkan lagi, Pak Irya, Bu Rosa, Pak Hansen? Tidak ada nih. Terima kasih sudah menemani sampai akhir juga. Semoga semuanya tetap sehat, jaga kondisi dan jaga kesehatan jiwa dan raga juga. Terima kasih. Saya Irma Yuliana dari Pebras Universitas Muhammadiyah Surakarta, mewakili teman-teman dari Pebras DIY dan Jateng semuanya, mengaturkan banyak terima kasih dan sama-sama kita belajar dalam forum ini. Salam Pebras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Irya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih, kalian Ibu. hebat. Oh, Ibu Nur Elma ada. Terima kasih Bapak Ibu. Yo, Ibu. ya kangen. Ibu Gimana kabarnya? baik, habis pandemi ketemu. Insya Allah. Ibu ke Jogja. Sekolah diikutin Bebras ya tahun ini. Insya Allah. Amin. Siap. Amin. Sehat-sehat terus ya Bu. Ya, yuk. Terima kasih semua. Sampai ketemu Foto bersama dulu, Bu. selamat berakhir pekan. Foto bersama dulu, Bu. Oh, foto bersama dulu ya. Bu Noviana, terima kasih Bu Ovi sudah hadir. Foto dulu, foto dulu. Ayo. Terima kasih Bu Rosa. Pak Irya. Bu Erna, sehat-sehat Ayo, ya. Bu. Semangat, semangat. Alhamdulillah. Bu, amin. Ini Bu Erna sama Tuan Pak, siapa? Bapak. Sama Pak Erna ya. Nah, Yuk. lupa aku namanya. Oke, foto bareng Udah? dong. Ini Udah Bu Mita mana Bu? semuanya? Bu Mita ya. Ini Udah, mana Bu Erna wajahnya nggak kelihatan. Bu Nur Elma. Ayo. Ini Bu, udah keluar nih Bu. Mana si cantik belum kelihatan. Bu Anas, Bu Pak Arjuno, Pak Utomo, Pak Irfan. Ayo foto Pak. Pak Irya. Videonya dibuka Pak, foto kita. Yeay, ini baru kelihatan duta rumah belajar. kita rumah belajar Bu Erna. Iya Bu. Habis ulang tahun ini Bu kemarin. Ulang tahun keberapa? Bu Anas mana Bu Anas? Ulang tahun rumah belajar yang ke-9. Habis ada webinar juga kemarin Bu. Wah, sip. Udah? Mana ini? Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah Bu, saya tangkap. 1. Ada berapa sih? Berapa halaman? Berapa page? Udah Bu ya. Cuma 1. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Satu juga. halaman. Oke. Baik, terima kasih. Lalu selamat Terima kasih. siang. Sampai jumpa. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Sampai semua. jumpa lagi Bu. Panitia hebat. Pak Hansen, Ayo. Pak Hansen. Bapak Ibu, Terima kasih ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu Ina ya. Terima Yo, kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Rosa. Bu Erna, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Dari Al-Azhar berdua ya Bu ya? Iya, sama Bapak Kepala Sekolah. Oh, Bapak Kepala Sekolah. Bu, siapa dari SD nggak rawuh ya? Bu Vita, kebetulan kemarin belum ketemu Bu sama Bu Vita. Bu kita sudah pernah ikut yang sebelumnya, tapi mungkin sekarang sedang sibuk ya. Kalau SD kan ada repot ya kalau harus online. Merambah ke ini Bu, ke yang SD sebelah sama yang dibantu.
Iya. Oke deh, pokoknya. Ini sudah masuk sekolah seperti biasa atau daring, Bu Irna? Masih PJJ, Bu. Masih PJJ. PJJ juga ya. Ya. Pokoknya berdoa nanti semoga situasi lekas normal. Amin. Oke, terima kasih atas kehadirannya, Bu Bapak semua.